Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai Smart People, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Haris Mukadi. Di episode kali ini saya akan membicarakan dari tokoh wayang yang sering keluar itu, yaitu Semar. Di situ yang sudah nonton di video Punokawan, asal-usul Punokawan pasti tahu ceritanya. Di situ Punokawan kenapa, tapi kita di sini akan membicarakan tokoh Semarnya aja, bisa ada di pewayangan situ. Bahkan yang kita dengar juga Semar itu adalah dewa juga, dan juga kakak dari Betoro Guru dan juga Narada ya Pak ya, kakak ya. Ada yang bilang Narada juga, ada kakak atau adiknya Togok juga, ada yang kayak gitu. Nah, sekarang kita kupas lagi sebenarnya siapa tokoh Semar ini di pewayangan ini ya. Kita langsung aja Pak. Tokoh Semar dalam pewayangan itu ada beberapa versi ya. Jadi banyak versi yang menceritakan tokoh Semar itu. Ya, dari itu sedikit demi sedikit atau kita awali saja dari salah satu paugeran atau salah satu patokan atau salah satu pakem. Hanya kan ini yang saya ceritakan dari Paromoyogo, dari kitab Paromoyogo itu diceritakan atau ditulis sudah zaman Mataram. Semar itu putranya Sang Hyang Tunggal. Sebenarnya kita tidak usah menyebut Semarnya dulu ya, atau itu juga boleh disebut, tapi yang jelas itu Ismoyo. Ismoyo itu putra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal itu adalah putra dari Sang Murbengrat, Raja Dewa Kayangan Sang Hyang Wenang. Itu disebut Kayangan pada saat Sang Hyang Wenang itu masih seputar alam Dulma atau alam Sonyorui itu. Jadi masih alam jin. Jadi ya kadang juga alam marcapada, alam manusia biasa. Nah itu, tapi juga yang kebanyakan dia berkuasa masih di dalam alam jin. Iya. Sang Hyang Wenang itu, Sang Hyang Wenang dengan Dewi Saoti ya. Dewi Saoti itu putranya Raja Jin Prabu Ari dari Keling di Pulau Dewa. Nah itu. Kemudian Sang Hyang Wenang dengan Dewi Saoti itu mempunyai putra yang bernama Sang Hyang Tunggal dan saudaranya Sang Hyang Ening dan Putri Suyati. Oh, anaknya berarti 3 ya Sang Hyang Wenang itu. Ya mungkin dari ibu yang lain, mungkin kalau ada nanti dari itu, dari pakeman lain. Nah kemudian Sang Hyang Tunggal ini pada dewasanya sudah dipandang oleh Sang Hyang Wenang akan melanjutkan kekuasaan Kayangan, melanjutkan itu. Makanya dewasanya dia diolah, diberi pelajaran, diberi ilmu kesaktian, guna kasantikan, dan ilmu-ilmu yang sekian banyak itu yang sampai dengan tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api, dan bisa terbang, bisa masuk ke dalam bumi,
bisa hidup di dalam air dan lain sebagainya. Itu kesaktian itu diajarkan kepada Sang Hyang Tunggal. Setelah putus pelajaran itu, Sang Hyang Tunggal diberi kasih minum Tirta Marta Kamandanu yang asalnya didapat oleh Sang Hyang Nur Cahya dulu. Iya, ada di episode sebelumnya. Gitu. Tirta Marta Kamandanu itu membuat si peminum itu atau si yang dikenain tirta itu tidak bisa mati. Itu udah diminumkan pada Tunggal. Kemudian Sang Hyang Tunggal belajar kesaktian dan lain sebagainya, itu sihir dan lain sebagainya. Sihir itu bisa di dalam rapal sabda ya, rapal sabda gitu. Jadi udah bisa bersabda, barang yang tidak ada itu bisa menjadi ada, apa yang diangan-angan itu bisa datang gitu. Nah, kayangannya Ondalandir Bawono gitu. Dia di situ. Kemudian Sang Hyang Tunggal mempunyai permaisuri Dewi Dermani. Dewi Dermani itu masih kerabatnya sendiri karena Dewi Dermani itu putranya Sang Hyang Wening. Sang Hyang Wening itu kakaknya Sang Hyang Wenang. Keduanya antara si Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Dermani itu lama-kelamaan berjodoh itu mempunyai putra 3. Sang Rudra ya, Sang Rudra atau Dharma Dewa. Kemudian ada Sang Hyang Darmastuti, duanya Sang Hyang Darmastuti ya, ketiganya Sang Hyang Iwanjali. Nah, 3 itu. Setelah mempunyai 3 itu, kemudian Sang Hyang Tunggal itu mengenang kakeknya Sang Nur Cahya itu yang murni sebagai penguasa alam gaib itu. Nah, yang tadinya ternyata Sang Nur Cahya itu manusia biasa. Nur Cahya itu kan asalnya bernama Sang Anwar. Anwar itu putranya Nabi Sis. Nah, gitu. Nah, karena mencari kesaktian kepada si malaikat Dajjal, nah, sehingga dia bisa membuang jasmaninya atau apanya, raganya, nah, menghilangkan raganya, tinggal hidup di alam roh mani. Ini hanya jiwanya saja ya Pak ya. Tapi dia masih bisa menampakkan seperti manusia jasmaninya gitu. Tapi yang digunakan tetap itu karena dia hidup di alam lain. Itu si Sang Hyang Tunggal punya keinginan kalau kakeknya dulu itu manusia biasa, dan dia tahu sampai dengan saatnya itu semua manusia keturunan Nabi Adam itu selalu disayang atau dekat dengan Tuhan Allah gitu. Dia pengen punya keturunan ya, kecuali sebagai dewa yang di alam rohani itu tadi, juga dia ingin mempunyai kekuasaan putra keturunannya ini di Marcapada, jadi menguasai manusia biasa. Jadi itu kan ada 3 kerap ya, 3 loka atau 3 dunia gitu. Dunia atas itu yang biasa disebut Mayapada, kemudian dunia tengah itu yang biasa disebut Diapada. Jadi Diapada itu yang tengah ya, yang terakhir Marcapada. Jadi
yang di atas itu adalah dunia roh, atau terus madya itu dunia jin, terus yang martapada itu dunia manusia biasa. Dia ingin keturunannya itu bisa menguasai 3 dunia itu, triloko namanya. Nah gitu, kemudian dia meletakkan atau lengser ke Prabon ya, dia dari tahta kerajaan atau kayangannya itu dia turun, digantikan oleh putra pertamanya yang bernama Dharma Dewa itu. Kemudian dia pergi berkelana sambil mencari bagaimana caranya bisa punya keturunan yang bisa menguasai 3 dunia itu. Dalam melanglang jagat itu dia selalu bertapa ya, kadang bertapa di hutan, bertapa di gua, di puncak gunung, kadang malah di dalam samudra atau berada di atas samudra, bahkan pernah bertapa di atas awan. Nah itu kan kalau manusia biasa susah ya. Nah gitu. Nah, pada suatu ketika dia bertapa mencari agar berhasil keinginannya, dia itu mendapat jalan oleh anugerah Tuhannya gitu. Datangnya seorang raja jin bernama Raja Jin Yuyut ya, Raja Jin Yuyut ya, Raja Jin Yuyut ya, tahu mungkin Yuyuta apa Yuyuti atau Yuyuto itu nggak tahu, pokoknya depannya itu nama Raja Jin Yuyut dari telang samudra itu apa ya, dari tengah samudra, dari samudra gitulah itu. Tadi dia berkuasa di situ, dalam samudra itu. Nah itu datang sampai dengan adu apa ya, kesaktian karena merasa saling mempunyai kekuasaan yang lebih gitu kan, seorang ratu atau raja gitu. Nah akhirnya Jin Yuyut itu bisa dikalahkan dan mengabdi pada Sang Hyang Tunggal. Nah, dalam menjadi abdinya Sang Hyang Tunggal di situ ya termasuk jin-jin, raja-raja jin yang lain itu kan banyak yang mengabdi, seperti ada yang jadi patihnya, ada yang jadi senopatinya gitu kan. Bawahannya juga mengabdi. Nah itu Jin Yuyut itu punya anaknya yang bernama Rakti. Itu diperistri oleh Sang Hyang Tunggal. Nah gitu, setelah diperistri sampai beberapa lama, akhirnya Dewi Rakti itu melahirkan tidak berwujud bayi, tapi berwujud gumpalan darah seperti janin gitu, tapi bersinar menyilaukan gitu. Nah itu sudah melahirkan itu, mau diangkat sama Sang Hyang Tunggal itu lari melesat hilang. Nah ini bingung kan ini si Sang Hyang Tunggal, wah apa ini maksudnya, saya sudah punya anak kok, punya keturunan kok ini terus hilang begitu. Nah itu tidak aneh lagi kalau lahir berupa cahaya kan bagi mereka itu. Terus dia bersujud kepada Tuhannya, kemudian datang Sang Hyang Wenang, bapaknya datang di situ. Keperluannya juga menambah kesaktiannya, menambah apanya, yang jelas lagi itu dia kan belum mandi, jadi dipersiki dengan air suci itu, serta merta Kamandanu itu dipersikin itu. Nah, sehingga dia tidak akan bisa sakit
tidak akan bisa mati kan kalau sudah minum. Nah, terus yang kedua, setelah dia belajarnya sudah putus ya, selesai, terus diserai untuk menjaga atau mengelola atau membawa pusaka dewa dari Nur Cahyo sampai Nur Rasa sampai Sang Hyang Wenang itu kan. Nah, diserahkan yang berupa Cupu Mani Astagina, yang berisi Tirta Merta Kamandanu, kemudian akar atau oyot ya, oyot mau Loto Sandi, kemudian Mustika Retno Dumilah gitu. Nah, itu diserahkan, yang khasiatnya sudah jelas semua ya. Iya, ada. Nah, kehidupan sama yang oyot itu atau akar itu bisa menghidupkan makhluk lain. Iya. Yang sebelum pastinya mati, belum saatnya mati, itu bisa dihidupkan dengan itu. Terus kemudian Mustika Dumilah itu di situ ada gambarannya atau ada perwujudannya surga dan neraka, itu sudah dipelajari semua, diserahkan semua kepada Sang Hyang Tunggal. Yang terakhir Sang Hyang Wenang menyerahkan Kahyangan agar Sang Hyang Tunggal melanjutkan sebagai Raja Dewa, Raja Sang Hyang itulah ya. Nah, setelah itu diterima, Sang Hyang Wenang manunggal jadi satu. Jadi mulai dari Sang Hyang Nur Cahyo itu manunggal dengan Sang Hyang Nur Rasa. Jadi adanya Nur Rasa itu ya ada Cahyo. Nah, terus Sang Hyang Wenang menyatu dengan Sang Hyang Tunggal. Tuh, jadi adanya Sang Hyang Tunggal juga adanya Sang Hyang Wenang. Tuh, setelah masuk manunggal jadi satu, baru ditinggalkan itu sih. Itu yang tunggal itu yang ditinggalkan, yang ditinggali kan itu yang tunggal itu. Nah iya, itu tuh ditinggalkan masuk jadi satu manunggal itu. Nah, tinggal dia sendirian itu, tiba-tiba ada cahaya lagi, cahaya sebesar seantiga, besarnya seantiga, setelur lah, sebesar telur gitu cahaya itu. Nah itu datang lagi ke pangkuan dia, ditangkap sama si Sang Hyang Tunggal. Dia tahu kan ini yang anaknya dulu yang dilahirkan ya, yang hilang. Kemudian dipuja, dia terbelah itu jadi dua orang bayi. Dua orang bayi yang bercahaya dengan cahaya hitam dan cahaya yang satunya putih gitu. Nah, dua bayi itu kan proses ini masih untuk dewasanya. Nah, ini sama Sang Hyang Tunggal dijadiin satu, dilambari ditatai daun gitu, ditiup gitu. Jadi terus dia melayang-layang kemana-mana gitu. Ya itu di luar dari Sang Hyang Wenang kan. Nah, sana proses bayi itu sampai menjadi gede itu, sampai menjadi dewasa lagi. Berselisih mereka. Pertama dia tidak tahu dia itu orang tuanya siapa ya. Yang kedua, antara keduanya ini yang tua siapa gitu, itu berselisih. Terus jadi selisih gitu, dipisahin sama suara dari angkasa. Berhentilah kalian, Lai. Nah, jangan diteruskan. Terus ini kedua orang ini ada suara tanpa ada wujudnya, itu menganggap bahwa ini yang berkuasa di alam ini. Dia bersujud, tambah bener, saya ini adalah titahmu atau abdimu lah ya, apa ya namanya,
Ya Umar makhluk ciptaannya dia gitu. Apa bener kamu yang berkuasa di alam ini, bener kamu adalah makhluk reh-rehanku. Nah, reh-rehan itu makhluk di dalam kekuasaanmu. Nah gitu, kamu berkelahi dan sebenarnya saya ini adalah ayahmu. Itu kan Sang Hyang Tunggal yang ngomong itu, sebenarnya saya adalah ayahmu. Bersujud mereka berdua. Nah kalian berdua sekarang sudah tahu kalau kamu adalah anakku. Sekarang yang bercahaya hitam itu yang lebih tua, tak kasih nama Sang Hyang Ismaya atau Sang Hyang Semara atau Sang Hyang Semar. Tuh. Itu kalau sudah nyebut Semar itu pasti sudah membayangkan bagaimana bentuknya kan gitu. Ini masih bentuk Ismaya. Belum bentuk Semar ya. Itu terus yang bercahaya putih saya kasih nama Manik Moyo. Nah, Manik Moyo itu Dosonomo atau beberapa namanya banyak itu nanti itu. Nah, terus si Semar ini terlalu berani ini. Saya ini putranya. Terus saya bagaimana menghadap bersujud kepada bapaknya kalau tidak kasat mata, tidak kelihatan. Ya coba kamu bagaimana bersujud kepada saya, menunjukkan pengabdianmu kepada orang tua. Ya saya berada di sebelah mana, itu sebelah mana kamu akan bersujud kepada saya gitu. Terus akhirnya berdua ini sujud mengarah kepada 8 penjuru angin, 8 kiblat, 8 mata angin. 8 kiblat itu bentuknya kan utara, selatan, timur, barat, itu diantaranya kan ada juga loh, jadi kan 8 itu. Semar begitu ke 8, terus sambil bersujud ke angkasa, terus bersujud ke bumi. Nah si Bathara gurunya Manik Moyo itu tadi. Manik Moyonya itu bersujud ke 8 arah, sama bersujud ke depan, ke depannya dia, ya menghadap kemana aja ke depan. Nah ini sudah geger lagi nih berdua, gimana kok beda, kamu gini terus diterangkan sama si itu juga semuanya benar, maksudnya mencari arah di mana orang tuamu. Nah, tapi itu juga sebagai perlambang atau apa ya? Perlambang. Bahwa besok si Ismoyo ini karena ke arah 10 arah mata angin, nah itu akan mempunyai anak 10. Nah, terus si Manik Moyo hanya 9 loh. Jadi 8 arah mata angin dia terus ke depan. Jadi 9 anak-anak nantinya 9. Tuh. Ini kendel lagi nih si Ismoyo tanya, saya sudah tentukan punya anak 10 tapi nggak punya pasangan. Itu apakah bisa terjadi? Wah kamu itu sudah dosa loh, kamu gitu tidak percaya berarti dengan omongan orang tuamu. Minta maaf terus dikasih tahu bahwa kamu akan ada pasanganmu. Terus masih ngeyel lagi dia, bagaimana ada orang bisa mau menjadi pasangan saya sedang cahayaku berwarna hitam itu. Nah ya sudah, terus di ubun-ubunnya digosok sama tubuh Manik Astagina sehingga sinar kelebihannya, sinar kewibawaannya itu bisa berubah menjadi sinar putih yang mancur gitulah.
Nah gitu, terus disuruh melihat, oh iya sudah bisa melihat begini. Akhirnya dua-duanya diolah ya diolah dulu, dia pasti diolah dulu dengan tata cara dewa itu untuk mendapatkan kesaktian dan kelebihan-kelebihannya dewa. Nah diolah sambil disuruh minum air Tirto Marto Kamandanu, terus diperciki dengan Tirto Kamandanu itu, dipercikin gitu. Nah ini diolah kesaktian dan lain sebagainya. Nah setelah diolah kesaktian dan lain sebagainya, kemudian diberi jodohnya. Si Esmoyo itu yang nyaya minta belum punya jodoh, terus diberi jodohnya yaitu Dewi Srenggani. Ya Dewi Srenggani itu juga masih kerabatnya dari Sang Yang Ening. Anaknya Sang Yang Ening. Ening ya, bukan Wening ya. Iya, Ening. adiknya Sang Yang Tunggal. Nah itu kemudian menjadi istrinya Esmoyo, dan Esmoyo tidak diperkenankan berada di Kayangan. Dia harus menjadi ratu berkuasa di Sunyoruri, di berkuasa tentang alam Sunyoruri yang isinya itu bangsa jin dan bangsa rohani ya. Nah gitu, itu Yang dunia kedua itu tadi. dunia magia itu tadi. Nah dia di situ. Nanti pada saatnya kamu harus turun ke dunia Demarcapada. Turun ke Marcapada itu tugasmu membimbing semua keturunan dari Manikmoyo. Nah gitu. Sanggup. Terus berangkat dia ke Sunyoruri, ya sudah bawa semua atau itu kesaktian dan lain sebagainya, tapi belum diserahkan loh itu. Cukunya. Nah, semuanya belum diserahkan, hanya dia kebagian doang semestinya, bagiannya gitulah. Nah, setelah Esmoyo berangkat ke alam Sunyoruri itu menjadi ratu Sunyoruri dengan istrinya di Srenggani, itu nantinya kan punya anak 10 gitu kan. 10 itu ada Bongkoan, ada Suryo, ada Condro, ada Komojoyo dan lain, pokoknya 10 itu nantinya ya. Nah ini setelah pergi terus tinggal di Manikmoyo. Ini yang diberikan sana banyak sekali, ini itu iri kan. Anda ini yang saya maksud itu kamu malahan yang akan saya beri lebih dari semuanya. Pokoknya itu yang dipilih lah sama si Yang Tunggal. Kemudian dia sangat bangga atas pemberian bapaknya. Dia merasa lebih dari si Esmoyo kan. Nah, tanpa cacat. Oh jangan salah, kamu semua orang itu harus punya cacat. Soalnya pasangannya itu ada jelek, ada bagus, itu ada siang, ada malam dan lain sebagainya. Dan kamu nanti akan cacat, mempunyai tangan 4 mungkin kamu malahan. Dan kamu akan mempunyai cacat di tenggorokanmu, mempunyai gitu sudah tahu sebelumnya kan sih. Itu dari ilmu-ilmunya yang didapat oleh si Nur Cahyo itu, jadi bisa mengetahui. Nah itu terus akhirnya dia diserai untuk mengelola atau mau apa ya, menjaga pokoknya itu warisan dari dewa itu, seperti Cukumane Astagino, si air Tirta Murta Kamandanu, kemudian Oyot atau akar Mauloto Sandi, kemudian Sesotyo Mustika Dumilah itu yang ada gambaran atau ada perwujudan
surga dan neraka itu diserahkan semua kepada dia, dan dia menyerahkan kekuasaannya di kayangan, diserahkan kepada Manik Moyo. Nah, Manik Moyo ini karena kejadianmu, lahiranmu sudah manusia biasa, tapi kamu sebagai turunan dewa, kamu masih bisa berwujud rohani, tapi kadang berwujud jasmani biasa. Jadi bisa nampak jasmaninya, terus kadang bisa hilang, tidak nampak, jadi bisa hilang gitu. Nah, dikasih itu kemudian Sang Hyang Tunggal manunggal sama Manik Moyo. Nah, manunggal sama Manik Moyo, kemudian sudah mengangkat Manik Moyo sebagai Raja Dewa atau Raja Triloko. Jadi menguasai alam itu tadi, Mayapada, Madhyapada, dan Martapada. Itu. Nah, setelah itu diserahkan, Sang Hyang Tunggal sudah menjadi satu. Nah, ini tinggal pulang ini. Kewajibannya kan dia menjadi raja, jadi terjaga kayangan. Nah, sampai disitulah ceritanya adanya Ismoyo atau Semara atau Sang Hyang Semar. Nah, nanti ada pakem lain yang Ismoyo itu bukan Semar, tapi Ismoyo itu menitis kepada Semar gitu. Iya. Di sini kan cuma 2 bersaudara, Ismoyo dan Manik Moyo ya Pak ya. Kalau yang saya dengar tuh ada juga yang 3 bersaudara, atau enggak ada juga yang 4 bersaudara, sama Narodo, sama masing-masing. Nah itu mungkin nanti kita ceritain ya Pak. Iya, itu mesti melupakan kalau pakem yang pakai yang 3 itu harus meninggalkan pakem ini itu pada saat itunya ya. Kalau enggak nanti kalau seperti Narada apa itu lain bapaknya, lain Oke, sudah jelas. Jadi adanya tokoh Semar di pewayangan itu seperti apa, tapi ini baru dibicarakan satu versi atau satu pakem dari satu kitab, yaitu dari kitab Parama Yoga. Nah, nanti ada lagi kitab lainnya yang kita akan ulas lagi. Ada Purwocarita, ada Purwokondo, ada Arjuna Sosrobau. Itu Semarnya ada di situ juga, Pak? Maksudnya asal-usul Semarnya. Iya. Banyak. Ya cerita ini tidak jauh ceritanya sih, tapi adanya dia, silsilahnya dia itu adanya di mana gitu. Tuh. Ada di kitab itu juga diceritain. Ya. Jadi sudah jelas satu pakeman ini, besok kita cerita lagi di pakeman yang lainnya dari Ismoyo atau Semar itu atau Semoro itu. Ya oke, terima kasih sudah melakukan observasi. Saya rasa sudah cukup sampai di sini episode ini, dan see you next episode. Bye bye.